Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan sejarah kami. Hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Peristiwa ini bukan hanya mencatat sejarah yang menyayat hati, tetapi juga membawa dampak besar pada jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial politik Indonesia. Mari kita telusuri secara detail apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang penuh tragedi ini. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa kudeta yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan upaya pengembalian kekuasaan oleh sekelompok orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam peristiwa ini, 6 jenderal TNI Angkatan Darat serta perwira menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang dikenal dengan nama Lubang Buaya di kawasan Jakarta Timur. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi nasional yang memiliki dampak luas terhadap sejarah Indonesia. Lalu siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini? Yang pertama, Letnan Kolonel Untung Syamsuri, pemimpin utama dari Gerakan 30 September. Untung adalah anggota pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang dipercaya memimpin operasi penculikan dan pembunuhan para jenderal. Yang kedua, Kolonel Abdul Latif, salah satu perencana utama gerakan ini yang memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno. Ia berperan dalam koordinasi lapangan dan memastikan operasi berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, Mayor Sujono, seorang perwira yang turut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi. Ia adalah bagian dari kelompok yang berusaha untuk menggulingkan kekuasaan militer. Yang keempat, DN Aidit, pemimpin tertinggi Partai Komunis Indonesia. Aidit adalah otak di balik gerakan ini yang berharap bisa mengganti ideologi negara menjadi komunisme. Yang kelima, Presiden Soekarno, Presiden Indonesia saat itu. Para pelaku G30S mengklaim bahwa mereka beroperasi untuk melindungi Presiden Soekarno dari ancaman kudeta militer. Meskipun klaim ini sangat kontroversial dan diperdebatkan. Yang keenam, Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad atau Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, yang mengambil alih situasi pasca G30S dan memainkan peran krusial dalam pemulihan keamanan nasional. Soeharto kemudian menjadi Presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Yang ketujuh, para jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka menjadi sasaran utama dalam operasi penculikan dan pembunuhan oleh kelompok G30S. Para jenderal ini dianggap sebagai ancaman oleh PKI karena mereka menentang pengaruh komunis di Indonesia. Lalu, di mana peristiwa ini terjadi? Pusat peristiwa G30S terjadi di kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Lokasi ini menjadi saksi bisu dari tindakan keji yang dilakukan terhadap para jenderal TNI Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh. Setelah para korban dibawa ke Lubang Buaya, mereka langsung dibunuh dengan kejam dan jasadnya dibuang ke dalam sumur tua di area tersebut. Lalu, inilah urutan korban yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Yang pertama, ada Brigjen Donald Izakus Panjaitan, asisten keempat Menteri Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Lalu yang kedua, Lejen Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat. Yang ketiga, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, Inspektur Kehakiman. Yang keempat, Majen Raden Suprapto, Deputi ketiga Menteri Panglima Angkatan Darat. Kelima, Majen Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat. Yang keenam, Majen Siswono Parman, Asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat. Yang ketujuh, Letu Pierre Andries Tendan, Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Tapi mengapa PKI melancarkan rencana ini? Motivasi di balik G30S adalah keinginan PKI untuk mengganti ideologi negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunisme. Pada saat itu, posisi PKI semakin kuat, terutama karena dukungan dari Presiden Soekarno. PKI aktif menggalang dukungan melalui mobilisasi massa, terutama di kalangan petani dan buruh. Selain itu, PKI terus berupaya melemahkan posisi TNI dengan menuduh para jenderal sedang merencanakan kudeta. Dukungan Soekarno yang ambigu terhadap beberapa kebijakan PKI juga mendorong petani ini merasa memilih peluang untuk mengubah tatanan negara.
PKI mendukung persenjataan bagi petani dan buruh sebagai upaya untuk memperkuat basis kekuatannya dan untuk menahan kekuatan militer yang dianggap sebagai hambatan utama terhadap revolusi komunis. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Yang satu, penculikan dan pembunuhan. Pada malam 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung dan pasukannya melaksanakan operasi penculikan terhadap 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Para perwira ini kemudian dibawa ke lubang buaya di mana mereka disiksa dan dibunuh dengan kejam. Jasad mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang kini dikenal sebagai lubang buaya. Yang kedua, pengambil alihan kendali oleh TNI. Situasi darurat ini mendorong Mayor Jenderal Soeharto untuk segera mengambil tindakan. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, Soeharto memimpin operasi militer untuk memulihkan ketertiban. Ia mengamankan Jakarta dan memerintahkan penangkapan terhadap para pelaku G30S. Lalu ada tindakan penumpasan pasca G30S. Setelah G30S berhasil ditumpas, berbagai operasi militer dilancarkan untuk menumpas sisa-sisa kekuatan PKI di seluruh dunia. Yang pertama, ada operasi Merapi di Jawa Tengah. Operasi ini dilaksanakan untuk menstabilkan situasi di wilayah Jawa pasca G30S. Operasi ini menjadi langkah penting dalam membersihkan wilayah dari pengaruh PKI. Yang kedua, Operasi Trisula di Blitar Selatan tanggal 3 Juli 1968. Operasi ini dilakukan untuk menumpas kelompok sisa-sisa PKI yang masih beroperasi di Blitar Selatan. Operasi ini berhasil menghancurkan Komite Project atau Kompra yang diorganisir oleh PKI. Yang ketiga, operasi krisis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Operasi ini ditujukan untuk menghancurkan basis kekuatan PKI yang terlibat dalam pembunuhan anggota TNI AD dan berhasil menghancurkan komite proyek serta menangkap lebih dari 200 kader PKI. Demikian peristiwa G30S yang menjadi simbol kekejaman PKI terhadap pahlawan bangsa. Semoga penjelasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi teguhnya kedaulatan dan keutuhan negara kita. Mari kita terus menjaga semangat perjuangan mereka dan melanjutkan cita-cita yang telah mereka perjuangkan. Terima kasih kepada para pahlawan, jasa-jasa kalian akan selalu hidup dalam sanubari bangsa ini.